Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolgiraini Azara Zulfami dengan NIM 21050460053. Saya dari kelas B Pendidikan Matematika angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya dari kelompok 9. Belum masuk ke distance learning, kita sebagai calon pendidik harus memahami dulu apa itu distance education. Distance education adalah sistem pendidikan dengan cara terpisah jarak, atau distance education ini bisa disebut dengan pendidikan jarak jauh, yang mencakup komponen pedagogi serta pembelajaran, desain kursus atau program, infrastruktur, teknologi, dan komponen administrasi serta kebijakan instansi. Menurut Wheeler, pada tahun 2012, distance education sebagai bentuk pembelajaran yang menggunakan kombinasi teknologi, di mana peserta didik dan pendidik terpisah oleh jarak geografis maupun jarak sementara. Organisasi pendidikan yang bernama Commonwealth of Learning mengartikan dari berbagai referensi serta menyatakan bahwa istilah distance education mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, separation of teacher and teacher. Separation of teacher and learner, artinya keterpisahan antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, institution accreditation, yaitu belajar harus disertifikasi oleh lembaga tertentu. Yang ketiga, use of mixed media source. Yang ketiga, use of mixed media course, menggunakan media pembelajaran yang beragam. Dan yang keempat, two-way communication, yaitu komunikasi dua arah. Prinsip penyelenggaraan pendidikan jarak jauh ini diselenggarakan atas dasar kebebasan, kemandirian, keluasan, keterkinian, kesesuaian, mobilitas, dan efisiensi. Prinsip kemandirian dalam pendidikan jarak jauh diwujudkan dengan adanya kurikulum atau program pendidikan yang memungkinkan untuk dipelajari secara mandiri, belajar perorangan maupun dalam kelompok sebaya dengan sedikit bantuan dari guru atau lembaga pendidikan yang lain. Untuk prinsip keluasan diwujudkan dengan memungkinkannya siswa atau rakyat belajar untuk memulai mengakses sumber belajar, mengatur jadwal serta aktivitas belajar, mengikuti ujian atau penilaian kemajuan belajar, dan mengakhiri pendidikannya di luar ketentuan batasan ketika tahun ajaran. Prinsip keterkinian diwujudkan dari ketersediaan acara pembelajaran dan asal belajar waktu yang diperlukan. Kecepatan untuk memperoleh pendidikan melalui teknologi ini adalah suatu peluang untuk dapat bertahan dan berkembang dengan persaingan bebas. Prinsip kesesuaian diwujudkan dengan adanya cara belajar yang terkait langsung dengan kebutuhan eksklusif, juga tuntutan lapangan kerja atau kemajuan warga. Prinsip mobilitas diwujudkan dengan adanya kesempatan untuk berpindah lokasi, jenis, jalur, serta jenjang pendidikan yang setara atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesudah memenuhi kompetensi yang diperlukan. Yang terakhir, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi dapat diwujudkan dengan pendayagunaan berbagai macam sumber daya dan teknologi secara optimal. Selanjutnya adalah distance learning. Distance learning adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini memperkenankan siapa saja bisa belajar walaupun tidak dalam satu tempat. Pembelajaran jarak jauh tidak terbelenggu oleh jarak, ruang, dan waktu, dengan menggunakan media yang terpilih agar mencapai tujuan pembelajaran. Landasan teori distance learning itu ada 3. Yang pertama, behaviorisme. Behaviorisme adalah suatu pendekatan dalam ilmu psikologi yang disadari oleh ide awal, di mana perilaku manusia dapat ditelaah dan diartikan secara ilmiah. Yang kedua, kognitif.
Kognitivisme menganggap belajar adalah suatu kejadian dalam tubuh yang berarti belajar bisa terjadi apabila terdapat kemampuan dari dalam diri orang yang mau belajar. Yang ketiga, konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa pendidik merupakan orang yang membagi pengetahuan kepada peserta didik. Teori yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Artinya, teori ini menyatakan pendidik bukan orang yang memberikan pengetahuan dengan peserta didik, melainkan peserta didik membentuk sendiri pengetahuan dari pengalaman belajarnya. Terdapat beberapa pengaruh dari distance learning ini. Yang pertama, mempercepat arus informasi dan pengetahuan, mendobrak batas, jarak, ruang, waktu, atau birokrasi. Yang kedua, adanya persaingan bebas, perdagangan bebas, dan hilangnya monopoli. Pengaruh tersebut dapat menghasilkan 1. Pembelajaran jarak jauh yang dapat dijadikan alternatif pendidikan formal maupun informal. Yang kedua, peningkatan pemerataan pendidikan, penurunan angka putus sekolah, peningkatan pembelajaran, penguatan kepercayaan diri, penguatan visi, mengatasi kekurangan tenaga pendidikan, dan peningkatan efisiensi. Distance learning ini memiliki banyak manfaat, diantaranya distribusi merata, yaitu distribusi pendidikan ke segala penjuru tanah air, jadi dari Sabang sampai Merauke. Terus yang kedua, fleksibel. Pendidikan tidak bersifat terikat, jadi peserta didik bebas mengakses materi sesuai yang mereka butuhkan. Yang ketiga, akurasi. Pembelajaran jarak jauh bisa diterapkan secara interaktif dan akurat. Distance learning memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, adanya fasilitas e-moderation yang membuat pendidik dan peserta didik dapat berinteraksi dengan mudah tanpa terhalang jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, peserta didik menjadi titik acuan kegiatan belajar mengajar karena distance learning ini berpusat kepada pembelajaran individu. Kekurangannya, peserta didik dan pendidik kurang berinteraksi. Terus, tidak tepatnya waktu pengiriman dari modul pusat, jadi ada keterhambatan kegiatan pembelajaran. Faktor-faktor berperan ini menjalankan perannya masing-masing. Yang pertama, pendidik. Pendidik harus mampu dan terampil dalam media terkini. Yang kedua, peserta didik. Bersikap proaktif saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi dia harus lebih aktif lagi agar pembelajaran melalui distance learning ini tetap tercapai tujuannya. Yang ketiga, orang tua. Orang tua harus mendampingi anak dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, kemahiran. Kemahiran dalam penggunaan media dan mengembangkannya. Jadi, kalau ada media banyak tapi tetap nggak bisa mahir menggunakannya, itu tetap tidak optimal. Jadi kemahiran itu sangat berperan juga. Yang kelima, akses internet. Tentu saja, pembelajaran jarak jauh atau PJJ dapat terlaksana dengan baik jika koneksi internetnya juga baik. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi tetap perlu untuk melakukan pembelajaran yang bersifat formatif. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.